bin Khattab. Nama lengkapnya yaitu Umar bin Khattab bin Nafil bin Abdul Uzzaib Rabbah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy. Ia lahir sekitar tahun 584 Masehi di Mekah. Ia wafat pada 3 November 644 Masehi, dibunuh di Madinah. Ia mempunyai julukan Al-Faruq yang berarti pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Ia adalah khalifah kedua pada tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Ia dari suku Quraisy. Kehidupan awal Umar bin Khattab lahir dalam keluarga bangsawan Quraisy yang terpandang. Sebelum masuk Islam, ia dikenal sebagai seorang yang keras, tegas, dan menantang dakwah Nabi Muhammad SAW. Namun, setelah mendengar bacaan Al-Quran surah At-Toha dan berdialog dengan adiknya yang telah masuk Islam, hatinya luluh dan ia memutuskan untuk masuk ke Islam. Pengangkatan Umar bin Khattab menjadi khalifah. Pengangkatan Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua dalam sejarah Islam terjadi pada tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Proses pengangkatan ini dilakukan dengan cara yang pertama yaitu wasiat Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq menjelang wafatnya merasa perlu menunjuk penggantinya untuk menghindari perselisihan di kalangan umat Islam. Ia memilih Umar bin Khattab berdasarkan pertimbangan pribadi dan masukan dari sahabat-sahabat senior seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan Talha bin Ubaidillah. Semua sahabat tersebut menyetujui pilihan ini. Yang kedua, musyawarah dengan sahabat. Sebelum memutuskan, Abu Bakar mengadakan musyawarah dengan tokoh-tokoh terkemuka dari kaum Muhajirin dan Ansor untuk memastikan bahwa Umar adalah pilihan yang tepat. Hasil musyawarah ini diterima secara aklamasi oleh umat Islam. Yang ketiga, surat wasiat. Setelah mendapat persetujuan, Abu Bakar mendiktekan surat wasiat kepada Utsman bin Affan untuk ditulis dan dibacakan kepada umat Islam. Surat ini berisi penunjukan Umar sebagai khalifah berikutnya. Yang terakhir, pembaiatan. Setelah surat wasiat dibacakan, umat Islam membaiat Umar bin Khattab sebagai khalifah dengan seruan Sami'na wa ta'na, yang berarti kami dengar dan kami patuhi. Dengan demikian, Umar secara resmi menjadi khalifah kedua. Perluasan wilayah Islam pada masa Umar bin Khattab. Perluasan wilayah Islam pada masa Umar bin Khattab merupakan salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah Islam. Di bawah kepemimpinannya, umat Islam berhasil menguasai berbagai wilayah strategis yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan dua kekaisaran besar dunia, yaitu Kekaisaran Sasania atau Persia dan Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur. Pada penaklukan Persia, Umar bin Khattab memimpin penaklukan Persia melalui serangkaian pertempuran besar, yaitu Perang Qadisiyah pada tahun 636 Masehi. Pasukan Muslim yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas berhasil mengalahkan pasukan Persia di bawah komando Jenderal Rustam. Kemenangan ini membuka jalan bagi umat Islam untuk menguasai ibu kota Persia. Yang kedua, Perang Nahwan pada tahun 642 Masehi disebut sebagai kunci kemenangan atas Persia. Pertempuran ini memastikan runtuhnya Kekaisaran Sasania. Setelah itu, wilayah Persia seperti Irak, Khuzestan, dan sebagian besar Iran jatuh ke tangan umat Islam. Yang kedua, pada penaklukan wilayah Bizantium. Kekaisaran Bizantium kehilangan banyak wilayah penting di Timur Tengah selama masa pemerintahan Umar, yaitu Suriah dan Palestina. Kota-kota besar seperti Damaskus pada tahun 635 Masehi, Homs, dan Yerusalem pada tahun 638 Masehi berhasil ditaklukkan. Penyerahan Yerusalem dilakukan tanpa perlawanan setelah negosiasi damai antara Umar dan penduduk setempat. Yang selanjutnya ada Mesir pada tahun 639 Masehi sampai 640 Masehi. Amr bin As memimpin pasukan Muslim untuk menaklukkan kota Mesir. Kota Alexandria sebagai pusat kekuasaan Bizantium di Mesir jatuh ke tangan umat Islam pada 641 Masehi. Selanjutnya, Umar juga memperluas kekuasaan Islam ke wilayah-wilayah seperti Azerbaijan, Armenia, dan Kaukasus. Kebijakan Umar bin Khattab dalam menyusun administrasi negara. Dalam penyusunan administrasi negara pada masa Umar, membentuk departemen, serta lembaga konsultasi hukum untuk mengantisipasi permasalahan dan penyelewengan anggaran keuangan negara. Di antaranya yaitu yang pertama, menertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Yang kedua, mendirikan pengadilan negara
dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dan lembaga eksekutif. Yang ketiga, kepala negara dalam menjalankan tugas eksekutifnya, ia dibantu oleh pejabat yang disebut Al-Khatib atau Sekretaris Negara. Yang keempat, membentuk jabatan kepolisian untuk menjaga keamanan serta ketertiban dan menangkap penjahat. Yang kelima, membentuk jabatan militer, terdaftar secara resmi di negara, yang bertugas di daerah perbatasan dan diberi gaji teratur tiap bulan. Yang keenam, mendirikan Baitul Mal, keuangan negara yang diambil dari pajak dan lainnya, yang disimpan di Baitul Mal yang penggunaannya diatur oleh Dewan. Yang ketujuh, mencetak mata uang sebagai alat tukar resmi negaranya. Yang kedelapan, menciptakan kalender Islam atau tahun Hijriah. Wafatnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab wafat pada 3 November 644 Masehi setelah ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, seorang budak dari Persia. Pada saat sedang melaksanakan sholat subuh di Masjid Nabawi, ia terkena beberapa tusukan di perut dan mengalami luka parah. Setelah bertahan selama 3 hari, Umar akhirnya meninggal dunia. Sebelum wafat, ia membentuk Dewan Syura untuk memilih khalifah penggantinya. Umar dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq di Madinah. Warisan dan pengaruh Umar bin Khattab. Warisan dan pengaruh Umar bin Khattab sebagai salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah Islam, Umar meninggalkan berbagai warisan dan pengaruh besar, baik dalam pemerintahan, militer maupun sosial, yaitu seperti perluasan wilayah Islam, administrasi pemerintahan, sistem kalender Islam, reformasi dan keadilan, dan peningkatan sistem militer.